Hai Tribuners, kembali lagi di segmen berita populer Tribun Bali dalam sepekan. Berikut 3 berita populer Tribun Bali pekan ini yang mungkin kamu lewatkan. Bersama saya, Ahmad Firis Kirwan. Berita pertama, bayi di Bangli meninggal dunia terlindas mobil. Bayi berusia 11 bulan asal Karangasem terlindas mobil di Bangli. Akibatnya, bayi perempuan bernama Ni PJ itu meninggal dengan kondisi mengenaskan. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Senin 27 Juli 2020 sekitar pukul 10 WITA. Musibah tersebut terjadi ketika pemilik rumah bernama Made Agus Dwi Payana Putra hendak mengeluarkan mobilnya dari garasi. Pada saat bersamaan, bayi tersebut lepas dari pengawasan orang tuanya. Bayi itu merangkak keluar rumah hingga menyebabkan bagian kepalanya terlindas mobil. Kasubag Humas Polres Bangli, AKP Sulhadi menjelaskan, pada saat itu Made Agus hendak keluar rumah. Made Agus disebut sempat mengecek kolong mobil, tapi tidak ada siapapun. Begitu mobil dihidupkan dan mundur untuk mengeluarkan mobil, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Sebanyak 2 kali di roda belakang dan depan. Menyadari ada hal yang janggal, Made Agus kemudian turun dari mobilnya untuk memeriksanya. Betapa kagetnya dia ketika menyadari bahwa yang dilindas adalah seorang bayi dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. AKP Sulhadi mengatakan, pada saat itu orang tua korban tidak menyadari anaknya lepas dari pantauan. Kedua orang tua bayi tersebut memang bekerja di rumah Made Agus. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kintamani. Berdasarkan olah TKP, pemeriksaan medis dan interogasi, sejumlah saksi AKP Sulhadi mengatakan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat kelalaian sopir. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Kintamani. Berita kedua, istri ikut meninggal saat peluk suaminya yang terkapar, diduga tersengat listrik. Asnawi Putih diduga meninggal dunia karena tersengat listrik di kebun di Padang TGPD Aceh. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 25 Juli 2020 sekitar pukul 21 WIB ketika hujan mengguyur PD. Saat itu sang istri Aminah pergi ke kebun bersama anaknya Linda Maulida untuk melihatnya yang belum pulang dari kebun. Namun Aminah justru meninggal bersama suaminya Asnawi di depan anak perempuannya. Berdasarkan informasi, Aminah gelisah karena Asnawi Putih belum pulang bercocok tanam di kebun di Gampung Baro, Beu Rabu. Aminah lalu mengajak anaknya Linda Maulida pergi ke kebun untuk melihat suaminya. Setibanya di kebun, Linda kemudian menghubungi ayahnya dengan menggunakan ponsel. Meski tersambung, tapi ayahnya tidak mengangkat handphone. Kemudian Linda berusaha menghubungi kembali ayahnya melalui ponsel. Saat itu, Linda bersama Aminah mendengarkan bunyi suara ponsel ayahnya yang tidak jauh dengan gubuk. Linda dan ibunya kaget menemukan Asnawi terbujur kaku dengan posisi terlentang. Saat itu, Aminah tidak tahu jika suaminya tersengat listrik. Aminah tidak mampu menahan kesedihan melihat suaminya terkapar di tanah. Wanita itu langsung memeluk tubuh Asnawi. Namun, arus listrik yang masih aktif menyambar ke tubuh wanita itu. Aminah mengembuskan napas terakhir di atas tubuh suaminya. Berita ketiga, wisata ke Bali dibuka 31 Juli 2020. Pemerintah Provinsi Bali membuka pariwisata untuk wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik pada Jumat 31 Juli 2020. Gubernur Bali, Iwayan Koster mewajibkan wisatawan yang berkunjung ke Bali membawa surat keterangan bebas COVID-19. Koster telah mengeluarkan surat edaran tentang persyaratan wisatawan Nusantara berkunjung ke Bali. Dalam surat edarannya, Koster mensyaratkan bahwa wisatawan Nusantara ke Pulau Dewata harus bebas dari COVID-19.
Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau minimal hasil non-reaktif tes cepat atau rapid test dari instansi yang berwenang. Wisatawan yang telah menunjukkan surat keterangan tersebut yang masih berlaku tidak lagi diwajibkan melakukan tes kecuali mengalami gejala klinis COVID-19. Sementara bagi wisatawan yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19, maka mereka berkewajiban mengikuti uji swab berbasis PCR atau rapid test di Bali. Apabila ada wisatawan positif terjangkit COVID-19 berdasarkan uji swab, maka akan dirawat di fasilitasi kesehatan yang ada di Bali. Biaya uji swab rapid test karantina atau fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab wisatawan. Berita populer hari ini disponsori oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Cosmetic. Demikian berita populer di Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.